circle yang bodoh itu membuat kita bodoh. Makanya jangan sampai kumpul karo wong goblok. Nah, dulu pesane para guru kula ngoten, golek kanca yang misi dan EQ-nya itu di atas kita. Ojo koncoan bil khusus ngeten iki, bil khusus yakni misalkan sampean sak kumpulan wong pinter dhewe. Itu kadang sampean merasa nyaman di situ. Iya kan? Iya. Sampean sak koncoan pinter dhewe, sugih dhewe mungkin nggih, berpengaruh dhewe. Itu kadang sampean merasa nyaman di situ. Kenapa? Karena orang-orang podo yestami, podo ngrungokne omongnya sampean. Tanpa disadari kita nggak berkembang di situ. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatu Fathi Makkah atau bisa disebut dengan Fathi Makkah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Mriki musannif melanjutkan pembahasan era-era akhir atau era-era puncak keemasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inggih punika era kemenangan Fathil Makkah. Jadi dalam sejarah Kanjeng Nabi niku bisa disimpulkan dakwah Kanjeng Nabi selama beliau sugeng niku memiliki dua era keemasan. Era pertama adalah ketika Rasulullah berhasil membuat seluruh atau hampir seluruh orang Madinah masuk Islam sebelum Rasulullah masuk ke tanah Madinah. Berhasil membuat seluruh orang Madinah masuk Islam sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan itu dipuncai dengan masuknya Rasulullah ke tanah Madinah lewat kan jenenge dalan Saniyatil Wada. Menarik dulu ketika kita membahas hijrah Kanjeng Nabi niku lewat jalur yang unik. Jadi wong iku cara mlebu nang Madinah iku banyak jalure. Kaya sampean ape mlebu nang Desa Sukorejo atau Kota Jember itu kan banyak jalure. Iso tengko Jember, iso lewat Silo, iso lewat Jatiroto, iso lewat Jelbuk, iso lewat Undi, Pelabuhan Puger misalkan. Banyak jalurnya. Madinah pun ngoten niku, banyak jalurnya. Akan tetapi ada satu jalur di antara banyaknya jalur niku sing nyeleneh. Jalur niku adalah jalur diapit di antara dua bukit. Nah, jalur niku jalur sing rawan begal. Bahkan sedikit sekali orang-orang sing lewat niku. Selain rawan begal, jadi ini mistisnya kuat sih. Kuat. Artinya banyak makhluk halusnya daripada makhluk kasarnya. Jadi jinnya niku minal jinnati wan nas. Setane setan jin ya setan, menungso komplit nang mriku. Nah, niku dijenengi Gang Saniyatil Wada, jalur Saniyatil Wada. Makanya ketika orang-orang Madinah niku menunggu kedatangan Kanjeng Nabi, datang tarai dulu kita bahas, orang-orang Madinah yang laki-laki niku mesti nunggu nang perbatasan Madinah. Wabil khusus jalur istimewa, jalur sing aman. Sampai mereka niku hampir setiap hari menek wit klopo. Menek wit klopo, nginceng ngarepe. Kayak enek GPS, kayak enek map ora enek. Sherlock bro, ora enek ngoten niku. Zaman dulu pancen saking napa syauknya, saking rindunya, saking ngenteni nih bronto lek jare wong Jawa nggih. Mereka dengan Rasulullah niku bendino menek wit klopo. Ana sing menek wit kurma bisa nggih. Pokoke segala ana pohon dipeneki mbek nginceng apakah ada orang sampai kae wong loro kae. Jangan-jangan Rasulullah tiba duduk celek. Ngoten niku mawon. Sampai akhirnya Saniyatil Wada niki gang langsung nang perkampungan. Ya jenenge perkampungan, pendesaan. Biasanya nama ibu-ibu.
Ternyata Rasulullah tidak ada info, gak enek ngabari, bro aku lewat anu enggak buat nenten. Ternyata beliau memilih gang Saniyatil Wada. Hikmahnya kalau versi kitab niki, Rasulullah ingin dengan kekuatan nurnya beliau, dengan mukjizat beliau ingin menghapuskan suatu napa jenenge pikiran orang lewat Saniyatil Wada niku adalah jalan yang menyeramkan. Jadi dimulai oleh Kanjeng Nabi ben wong gak wedi maneh lewat Saniyatil Wada. Biar orang niku wis menganggap semua jalur sama. Dan Nabi mendidik lek awake dhewe itu hubungannya, ta'aluknya kuat dengan Gusti Allah, maka la yadurru illa billah. Tidak ada hal yang membuat jenengan bahaya melainkan dengan kersane Gusti Allah. Akhirnya beliau lewat semua ada. Makanya yang menyambut Rasulullah niku datang menuju kota Madinah kebanyakan bukan laki-laki, ya ibu-ibu. Ya ono sing lanang wonten. Kenapa sing lanang ngenteni nang jalur sing utama niku wae. Ngenteni lah nyambut ape dikawal. Ternyata kok ibu-ibu nang omah ketika masak-masak ngene niku lho. Infone tiba Nabi Muhammad lewat Saniyatil Wada, akhirnya melayu. Kemudian ibu-ibu memanggil para garwa-garwane, "Pak, anu Pak. Nabi tiba mancing lewat mriki." Semua orang Madinah gak nyongko lek beliau masuk mriku, akhirnya sampai muncullah apa jenenge qasidah Al-Badru Alaina. Muncullah seorang yang sempurna bagaikan badru, rembulan purnama. Alaina muncul ini ku min Saniyatil Wada. Wajib syukru alaina ma da'a lillahi ta'ala. Maka wajib bagi kita bersyukur dengan kemunculan Nabi Muhammad di kota Madinah. Makanya sama lek ngaji maca tolak al-badru niku sama resapi. Sama resapi bahasanya lek paham artine maka tidak akan tergubris dengan lagu atau dengan musik. Bon, niku masa keemasan Rasulullah yang pertama kali. Yang kedua kalinya adalah tetap walaupun Rasulullah niku cek senengi karo Madinah, nyaman dengan Madinah. Beliau dimuliakan dan beliau bisa berjaya, beliau bisa menyebarkan Islam sampai ke Eropa. Sampai kemarin dikatakan menawarkan ke Hercules, raja Kaisar, raja Romawi, raja yang lain-lain, ba'duhum ataupun sebagian Mesir nggih. Sinten namine? Pinten apa namanya? Raja Mesir iku. Kok lali sampeyan. Niku nggih. Niku beliau juga masuk Islam. Sapa? Raja Mesir ini. Waduh. Ono jeneng asline, ono jeneng julukane. Yang diislamkan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian beliau juga yang mendorong Amr bin As untuk masuk Islam. Sing sampean lupa itu. Tapi ya lali ada. Ngoten niku. Sampean ndelok film ora lali lek jenenge Mas. Wah kada. Mungkin hal ini ya kadang sampean rasakan pisan ya. Misalkan saiki Cak Haji wis mukim nang Sukoharjo dengan istri tercinta sih. Tapi tidak akan menafikan tanah kelahirannya adalah kota Brebes. Yang mana situ banyak kenangan, banyak kejadian peristiwa indah. Apalagi dengan keluarganya. Padha karo Kanjeng Nabi ngoten niku. Walaupun jaya nang Madinah, berkembang pesat, tapi tetap harapan niku Mekah lah yang ada di hatinya. Sampai ono omong-omong hubul waton sajane ya hubul waton sing ngoten niku dudu hubul waton sing koyo Sukoharjo. Sampai dikatakan dulu ketika Rasulullah awal-awal di Madinah kan sempat salatnya madhep teng pundi Baitul Maqdis nggih. Masjidil Aqsa. Kemudian beliau ini kerentek, bu menawa salati iso dipindah nang Ka'bah. Saking itu bukti kalau beliau cinta dengan kota Makkah. Sampai Gusti Allah dawuh, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram." Ampun. Nah mriki awake dhewe mulai bahas Fathul Makkah.
Kemudian setelah Fathul Mekah ono 3 perang yang besar ya. Termasuk perang Hunain, perang Tabuk, kemudian era akhir Rasulullah, kemudian beliau wafat. Sementara ya. Kisah Rasulullah sudah hampir habis ya. Tinggal kita nanti insya Allah meneruskan tentang kisah-kisahnya para Khulafaur Rasyidin. Nah, niki Khulafaur Rasyidin kisahnya tidak kalah hebatnya, wabil khusus tentang kehidupan politiknya. Karena mereka berempat niku sama-sama memiliki tugas meneruskan perjuangan Rasulullah. Makanya riyen kula koyo nate jelas nih tentang perjuangan Rasulullah. Ibaratnya gini, ibaratnya kita kan sama-sama santri. Kalau kalian sampean aku udah tahu jadi santri dan sampai kapanpun aku ya pengen jadi santri. Oke. Kita sama-sama pernah jadi santri ataupun sekarang menyandang gelar santri. Yang mana misinya santri itu untuk membanggakan seorang guru. Membanggakan seorang guru itu ada 2 cara. Ono coro bangga nih guru dengan khidmah kepada beliau tentang membantu pekerjaan pribadinya. Contohnya kayak Sayyidina Zaid bin Haris ataupun Sayyidina Anas bin Malik. Nang dindi Kanjeng Nabi tindak beliau derek sing gawa sandale, sing gawa jungkase ana kotak nggih. Jungkas, minyak wangi, siwak, kaca, cermin, ngoten niku. Artinya membantu rumah dalam kebutuhan dalam Kanjeng Nabi. Sehingga Kanjeng Nabi memudahkan untuk melakukan kesehariannya. Ono maneh membantu seorang kiai, seorang guru itu untuk melancarkan misinya. Sinten contohnya? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau bukan khotim dalam, tapi apapun rencana dakwah Kanjeng Nabi, beliau di depan. Anaknya Sayyidina Abu Hurairah yang membantu dalam misi ilmunya. Anaknya Sayyidina Umar bin Khattab membantu dalam misi pergerakan prajuritnya ataupun Sayyidina Khalid bin Walid. Lantas manakah di antara kedua khidmah niku rek? Di antara kedua napa nggih cara membanggakan seorang guru, seorang kiai yang lebih diutamakan atau yang lebih ketok napa jenenge oleh senyum seorang guru kita kepada kita. Lek jare guru kula riyin napa jenenge wa min asyaddil khidmah. Termasuk yang dikatakan oleh Sayyidina Al-Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi niku beliau mengatakan uang iku paling gampang entuk ladun. Ladun iki hal yang mungkin bagi kita mustahil ya. Tapi orang yang akan mudah dekat dengan entuk ilmu laduni dengan cara dakwah. Itu pertama. Oke. Nomor 2, banyak makalah-makalah Rasulullah yang mengajarkan kita dakwah. Walhasil dari kebanyakan makalah para ulama, para wali, para sahabat, para nabi, intinya ya khidmah yang paling membanggakan guru itu adalah khidmah yang melancarkan misinya guru. Nah, daripada khidmah dalam kesehariannya seorang guru. Contohnya misalkan Caci duwe kiai ingin membanggakan seorang kiainya dengan cara apa? Bendino aku tak ngewangi guruku menjadi nopo nggih. Apapun pekerjaan rumahnya guruku saya handle. Mulai ngresiki omah daleme, mulai nyiapne manasi mobile ketika beliau mau tindakan tak atapne. Ataupun caci, guruku duwe pondok, ataupun guruku punya misi dakwah. Agar misi dakwah guruku entah dalam pondok atau luar pondok itu berhasil, aku tak bantu. Apa yang dibutuhkan guruku aku akan membantu. Manakah yang lebih aksaru manfaat? Podo api ya. Tapi yang paling banyak manfaatnya pundi? Sesuai dengan dawuh para ulama, niku yang kedua. Ini kok melancarkan, membantu untuk mensukseskan misi dakwah seorang kiai ini kuau. Gak enek kiai, ulama, habib, urip gak dakwah boten enten.
Jadi apike soleh wong umum iku bungae seorang ulama. Ngaten nggih. Nanti sampean wis jadi guru nggih. Pintere santri sampean iku bungahno sampean ngalang-alang sampean digawe dhuwit saestu. Patenge seorang murid niku bungahno atine seorang guru daripada dikai dhuwit saestu. Oleh karena itu mengapa kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali menjadi khulafaur rasyidin? Karena beliau selama hidupnya dan selama barengi Rasulullah, beliaulah yang paling inten ngewangi dakwah sinten Rasulullah. Tidak menafikan Anas bin Malik, tidak menafikan Zaid bin Harisah, tidak menafikan sinten namine Usamah bin Zaid. Beliau juga orang-orang dalamnya Rasulullah. Beliau juga menjadi orang istimewa. Tapi untuk kepemimpinan, wong lanang kan matuke mimpin kan ya. Maka diberikan kepada orang-orang yang selalu dempet dalam perjuangan dakwah Rasulullah. Pancen gak pati dilirik rek nggih. Soalnya ngeten nggih. Sampeyan ketika dekat dengan seorang kiai, yang sampeyan rasakan adalah senang ketika dekat masalah dzatiyah. Napa? Tubuh. Dekat dengan bunyai atau kiai atau habib atau sayyid syarifah. Sampeyan dekat akrab masalah tubuh itu suatu kebanggaan. Belum tentu beliau itu dekatnya kita dengan beliau itu juga selalu menyenangkan. Kami. Tapi ono kalane wong ku jarang ketemu. Tapi apapun yang dibutuhkan dalam misi pergerakan dakwah seorang guru, beliau selalu kontribusi, maka itulah yang mungkin lebih membuat senyum seorang guru. Riyen kula ngoten niku, makane dulu santrinya Hai Umar niku sering diajari istilah wakam min ba'idin qaribin wakam min qaribin ba'idin. Kang pirang-pirang wong sing ado iku hakikate cedhek. Dan pirang-pirang wong sing cedhek hakikate ado. Artinya apa? Walaupun sampean wis boyong, sampean wis bisa tahu, tapi kok nang griya iku melancarkan, meneruskan, memperjuangkan ajaran dari guru, maka termasuk orang yang hakikatnya cedhek karo guru. Nah, akhirnya doktrinnya beliau kepada kita sebagai alumni niku cedek atau enggak kita dengan cedek secara zahir itu gak ngefek. Ya tetap ya. Kula sebagai alumni misalkan atau siapapun jenengan pisan mungkin nanti ketika jadi alumni ketika ndelok orang lain dekat dengan kiai kita mesti kan kok gak aku Mas itu hal yang baik hal yang baik. Cemburu itu jadi gitu. Tapi jangan menjadi patokan tiba fulan lebih baik, saya lebih jauh kan. Di mana kita membantu misinya seorang guru, disitulah kita semakin membanggakan seorang guru. Mriki Fathul Makkah niki intine ngeten Pak. Tasik nyambung dengan kejadian Sulhul Hudaibiyah. Napa niku? Perjanjian suci antara orang-orang Islam dengan Rasulullah untuk sehidup semati. Setia sehidup semati. Dan perjanjian suci antara Rasulullah dengan orang-orang kafir Quraisy untuk genjatan senjata selama 10 tahun lebih. Gak oleh perang. Deal ngoten niku akhirnya Rasulullah balik ke Madinah karena aman dilarang perang genjatan senjata selama 10 tahun. Rasulullah niku napa menyebarkan atau dakwah ke negara-negara lain, contohnya nang Herakla ataupun nang Mesir ataupun nang Yaman, nang Badan niku ataupun nang Khaybar taklukan oleh Rasulullah. Datir Riqa kemudian mengusir orang-orang Madinah sampai Madinah kuat menjadi murni dimiliki orang-orang Islam. Jadi kadangkala apa yang membuat kita musibah itu Allah menyimpan napa jenenge sebanyak gudang untuk kita agar merasakan kesuksesan. Makanya riyen lek kula diajari oleh tiyang sepah niku amul ento masalah lek para salafun saleh itu ketika dikek musibah iku kudu memiliki mindset ngene iki. Aku saiki dikek musibah. Nanti jangan-jangan apa yang akan Allah berikan kepada saya setelah ini. Paham sampeyan? Misalkan Maza, moro-moro dikai musibah karo Gusti Allah. Galau, sumpek, bengong, gomblong. Ojo sampai memiliki rasa, waduh, sumpek, galau, piye ya apa, akhirnya belajar gak niat, ibadah gak niat.
Harus munting. Seharusnya orang-orang yang sekelas kita santri, ini kudunya ketika musibah kudu memiliki mindset, saya kudu musibah. Hal indah apa yang Allah berikan setelah saya melewati musibah ini? Paham? Itu adalah yang diajarkan para ulama salaf, yang diajarkan para ulama musannifin, dan diajarkan para tabi'in. Makanya dengan seakan-akan Rasulullah ketika genjan dengan orang-orang kafir, gak boleh masuk Islam, gak boleh masuk Mekah selama 10 tahun. Oke, gak apa-apa. Rasulullah balik ke Madinah, dan karena aman, tidak akan dihalangi oleh orang kafir, beliau dakwah ke selain kota Mekah. Kejadian ngirim surat ke negara Eropa sudah selesai. Kemarin perang dengan orang-orang Mu'tah sudah selesai, dan meninggalkan membuat sedo wafatnya Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Zaid bin Haris, Abdullah bin Rawaha, dan dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Sampun selesai. Kemudian ono peristiwa. Apa peristiwa niki? Iki peristiwa yang masih hubungan dengan Sulhul Hudaibiyah. Ada 2 kabilah, ini penting ya. Ono jenenge pertama kabilah Khuza'ah. Dan Bukhari sering disebut kabilah Khuza'ah. Khuza'ah niki adalah kabilah semenjak masih hidupnya Abdul Muthalib, embae Kanjeng Nabi. Niku adalah kabilah yang pro dengan Abdul Muthalib. Apapun kebijakan Abdul Muthalib, niku selalu didukung, disumpah setia oleh Khuza'ah. Ini kan bahas mereka Islam atau bukan, ya? Sampai sekarang pun Khuza'ah masih ada yang belum Muslim. Yang penting masalah sosialnya dari zaman Abdul Muthalib, bahkan di atasnya sebelumnya, Hashim, niku Bani Khuza'ah niku bani yang bersumpah setia dengan Abdul Muthalib sampai nang Abdullah, sampai nang Nabi Muhammad. Ketika muncul Nabi Muhammad, ya tetap mereka setia, walaupun sebagian juga gak masuk Islam. Nah, ada lagi yang namanya Bani Bakrin. Bani Bakar ini bani sing pro yang setia dengan Bani Naufal. Naufal iki napa? Naufal niki Pak Lee Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Hashim duwe dulur Naufal. Duwe dulur Abdul Syamsin. Hashim, kemudian Naufal, Abdul Syamsin niki sama-sama anaknya Abdul Manaf. Abdul Manaf niki nanti yang juluki Quraisy ataupun di atasnya. Jadi Naufal itu adalah Pak Lee dinten pamane Abdul Muthalib yang sekarang menjadi Bani Naufal. Nah, Bani Bakrin itu adalah orang yang setia dengan Bani Naufal dan Bani Abdul Syamsin. Yang mana Bani Naufal dan Bani Abdul Syamsin itu menelurkan duriah-duriah koyok Abu Jahal, Abu Sufyan, dan abu-abu yang lain. Makanya ketika sinten namine Abu Jahal dijak masuk Islam, apa alasannya? Lolek Nabi ana utusan metu teko Bani Hashim, aku Bani Naufal teko sapa dong? Nah, ngoten niku. Kan fanatik akhirnya kan. Nah, paham nggih? Yes. Akhirnya Khuza'ah karo Bakar niki gak iso ditempuk nih karena sama-sama punya bani yang disetiakan. Okay. Misalkan sapa jenenge Faza pro karo Etan, Deni pro karo Kulon, ngono wis gak iso disetiakan. Pun sampai ketika Sulhul Hudaibiyah, genjatan senjata antara muslimin dengan orang kafir Quraisy, Khuza'ah yang melok senjata padahal mereka tidak melibatkan Islam ataupun kafir. Karena Nabi Muhammad itu Muslim dan damai dengan orang kafir, maka Bani Bakar yang pro kafir, Khuza'ah yang pro Islam, ikut-ikut napa? Yang senjata, ikut damai. Khuza'ah cek mukim nang Mekah, walaupun Nabi Muhammad nang Madinah. Lah, suatu hari ada gesekan antara Bani Khuza'ah kali Bani Bakar. Geger sebabnya kata mereka dikatakan onok Bani Bakar niku ngelokne Nabi Muhammad atau misui
lantang mengolok-olok Nabi Muhammad. Jenenge Bani Khuza'ah walaupun mereka gak semuanya Islam, gak terima rek. Kenapa? Karena Muhammad adalah putune Abdul Muthalib, putu yang menjadi orang sumpah setiaku dari mereka. Tukaran akhirnya. Tukaran sampai ada yang terluka dari Bani Bakar. Bon, gak terima Bani Bakar, akhirnya Bani Bakar niku ngeroyok Bani Khuza'ah sampai ada 20 orang yang meninggal. Paham ya? Jadi gara-gara geger antara Bani Khuza'ah kali Bani Bakar. Pun gak terima ngoten niku moro-moro satu orang Bani Khuza'ah yang menjadi pro kepada Rasulullah niku sowan nang Madinah ndelik-ndelik. Cerita ngadu, ya Rasulullah, ada orang dari Bani Bakar mengolok-ngolok jenengan, kemudian satu dari orang kita niku melawan dia karena telah mengolok-olok nama jenengan, nama harum jenengan. Akhirnya mereka tadi malam niku di perkampungan kita niku telah membunuh 20 orang, dan masalahnya adalah yang membantu Bani Bakar adalah kafir Quraisy. Iki sing geger. Gegere ngejak wong kafir Quraisy, ngejak Bani Naufal, ngejak Bani Abdul Samsin menyerang satu Bani jenenge Bani Khuza'ah. Rasulullah niku sudah tahu riwayat setianya Bani Khuza'ah mulai zaman Abarin, mulai zaman Ali. Duh. Bayangkan mawon, wong sing setia karo Cak Haji dilukai. Ya mesti Cak Haji ngamuk. Kan ngoten. Wong sing setia karo sampean kok dilukai, mesti kan ngamuk. Gak terima. Iki wong sing setia karo aku mulai zaman mbahku. Ya. Akhir Rasulullah tuh. Kok wong-wong kafir Quraisy kan wis damai karo aku, gak oleh perang selama 10 tahun. Kok melok-melok membantai orang-orang setia kepada saya. Nah, ini nggak bisa dibiarkan. Rasulullah marah, ghadab, kemudian Rasulullah ingin berdiri mengumpulkan seluruh pasukan Muslim untuk napa? Untuk melawan orang-orang kafir Quraisy di tanah Makkah. Niku motifin. Gara-gara apa? Gara-gara Bani Khuza'ah kali Bani Bakar. Kenapa? Karena membantunya kafir Quraisy yang notabene adalah Bani Naufal kali Bani Abdul Samsin niku adalah termasuk pengkhianatan perjanjian genjatan senjata kepada orang-orang Islam. Dan Nabi Muhammad ciri khasnya wong sing khianat itu orang yang paling anti dengan ajaran Islam. Wis gak masuk sampai dikatakan yang hadis ini ya Rasulullah apakah orang yang pernah zina kemudian taubat niku apakah masih bisa dikatakan mukmin? Iya. Ya Rasulullah, apakah orang yang pernah mencuri kemudian taubat kemudian apakah dia bisa dikatakan orang mukmin? Iya. Kemudian terakhir ya Rasulullah, apakah orang yang pengkhianat, ahli berbohong itu masih bisa dikatakan mukmin? Nah, tidak mungkin khianat karo sifat mukmin digabungkan. Amin. Niku bencinya Rasulullah kepada orang-orang yang pengkhianat. Pun guys. Kita akan semerap pemimpin kaum kafir Quraisy setelah meninggalnya Abu Jahal kan dipimpin oleh Abu Sufyan. Mulai perang Uhud, mulai perang Khandaq, mulai perang-perang yang lain niku sudah dipimpin oleh Abu Sufyan. Abu Jahal kan mati ketika perang Badar. Ketika ada yang membocorkan penyerangan kafir Quraisy kepada Bani Khuza'ah, ono sing bocor nih sampai ke Madinah, orang yang pertama peka terhadap masalah niku adalah pemimpinnya Abu Sufyan. Aduh, wis bocor nang Nabi Muhammad, wis bocor nang Madinah. Seandainya Madinah itu bergerak menyerang Mekah, bubar hadis. Kenapa? Karena sekarang orang kafir Quraisy terseok-seok perkembangan ekonomi juga maju, jumlah orang kafir tambah saiki. Kebanyakan mereka pindah nang Madinah, pindah muslim kabeh. Opone ana Khalid bin Walid masuk Islam, Amr bin As masuk Islam. Buyar sih, apa rek? Sampai ono jenenge garwane bojone. Saya menyebut garwo karena nanti mereka itu masuk Islam Abu Sufyan sing asmane Hindun niku mimpi bahasanya di Makkah akan terjadi banjir darah.
Lapor nang bojone. Lapor nang Abu Sufyan. Pak kula ngeten-ngeten, aduh tenang. Akhirnya tambah galau. Inilah sifat pemimpinnya Abu Sufyan. Walaupun sekarang kafir, gak apa-apa kita puji ya, karena intinya dia muslim. Sahabat yang mulia. Budal dewe menuju kota Madinah. Dalam rangka apa? Klarifikasi. Amin. Pengennya apa nang Madinah? Pengennya untuk meneruskan genjatan senjata, meneruskan perdamaian dan menambah tahun nih. Gak cuma damai 10 tahun selamanya, iso. Amin. Dengan dia sendirinya, gentlenya beliau demi menyelamatkan orang-orang Mekah, beliau sendiri menuju kota Mekah. Wah, ini dewian, cara mungkin yo dipateni iso-iso wae. Masuk kota Madinah, sowan kanjeng Nabi Rasulullah. Sowan ya Rasulullah gini. Wahai Muhammad, gini. Cerita nih, bahwasanya sakjane sing kedadian ngene. Pancen kelompokku iki pancen wong sing oknum lah, yang oknum. Kita nggak ada niatan untuk napa khianat. Napa coba kanjeng Nabi? Iki gak iso diterima. Nggih. Sowan teng Abu Bakar. Nggih. Sowan ngene. Intinya sama nggih. Jaluk napa jenenge jangan dipecahkan, jangan dibubarkan perjanjian damai niki wau. La iso diterusne, la iso jenengan sowan dengan kanjeng Nabi karena jenengan orang yang paling dekat dengan kanjeng Nabi. Abu Bakar napa jenenge jawabane, aku gak iso apa-apa. Lek Nabi wis ngadeg, wis gak iso apa-apa. Sowan Sayyidina Umar. Ngoten niku. Berani beliau ya. Dewian, wani wong ini. Wani. Dapat sama nang ngaji Bukhari, Abu Sufyan dengan Raja Hirokla, nggih. Pancen wonge cerdas, elit orangnya. Walaupun waktu itu masih kafir. Pun. Ngene niku, nggih. Sowan Sayyidina Umar, ya salah nggih. Sayyidina Umar kan wonge kasar, nggih. Cara jawabane sampean ini lah apa mendamaikan perkara yang sudah menjadi api, nggih. Cara gawe ngene rek kalau mau joget wis sama ngenteni apa jenenge Mekah dari sawalang-walang wis. Tambah didonkan mentalnya nggih. Sayyidina Umar. Sowan terakhir Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Waktu itu Sayyidina Ali cek ngomong Sayyidina Hasan. Sayyidina Ali kali karo Sayyidina Fatimah ngomong Sayyidina Hasan. Ngeten kita pe Sayyidina Hasan cek berangkang, cek berangkang waktu itu. Cek berangkang cek Ali. Sowan Sayyidina Ali ngerti sowane beliau niki Abu Sufyan untuk napa klarifikasi. Akhirnya dikatakan oleh Abu Sufyan, wahai Ali, aku sowan kanjeng Nabi, sowan Sayyidina Abu Bakar, sowan Umar dan yang lain-lain, hampir pembesar sahabat wis tak sowani, mereka serentak tidak bisa memberikan negosiasi. Dan aku berharap sampeanlah orang yang paling lembut di antara mereka. Pun nggih. Piye jawabane beliau? Lah piye? Wis kadung ngene iki piye? Sapa sing salah? Amin. Akhirnya ngeluh Abu Sufyan. Kan cek mambu dulu Abu Sufyan dengan Sayyidina Ali. Foto yang Nabi nggih mambu dulu aja. Wis ngeten mawon. Aku sekarang ngomong dengan secara dulur, secara keluargaan. Apa nasihat sampean, saran sampean untuk saya? Lek pengen Mekah jadi beliau, lek pengen sampean pengen nyelamat ke Mekah, ketika Nabi Muhammad nanti masuk ke Mekah, sampean ojo ke Mekah. Ben selamat melayu ke Mekah. Berarti apa? Kabarnya ini sudah pasti Nabi Muhammad akan masuk kota Mekah. Penghuni. Iya. Lek sama cekek kan Mekah, ya sudah. Jangan salahkan kalau banyak orang yang meninggal di kota Mekah nanti. Amin. Akhirnya idenya Sayyidina Ali diterima oleh Abu Sufyan. Akhirnya pangsulah sinten namanya Abu Sufyan menuju kota Mekah. Nah, iki elek wong kafir. Abu Sufyan adalah pemimpin mereka. Ketika Abu Sufyan niku nang Madinah, orang-orang Mekah niki mulai pikiran elek karo Abu Sufyan. Kudune mereka setia dengan ketuane. Sampai ono pikiran ngene iki. Ketuanya dhewe iki lah apa kesuwen nang Madinah. Padahal Abu Sufyan nang Madinah untuk memperjuangkan nyawa mereka. Pikiran mereka napa niku?
jangan-jangan Abu Sufyan nang Madinah padha karo Khalid bin Walid, padha karo Amr bin As. Islam diam-diam kemudian curang kepada kita. Akhirnya kepulangan Abu Sufyan dari Madinah itu disambut kurang baik. Mereka sinis dengan Abu Sufyan. Akhirnya tambah chaos keadaan apa jenenge? Keadaan mati tambah chaos. Nah, tambah rancu sudah. Kudu ini mereka dibelan-belani nang Madinah untuk negosiasi malah dikira mlebu Islam dengan sembunyi. Kon ya. Nikilah kekuatan Rasulullah, cerdas Rasulullah. Nah, berarti jangan sampai napa kok ono pensejarah ya. Wong sing nyritakne kisah sejarah Nabi Muhammad kok Nabi Muhammad moro-moro nyerang Mekah itu salah ya. Nabi Muhammad selama dakwah itu gak pernah langsung perang melainkan ada sebabnya. Pon kula waca niki kitab iki. Lamma kana sulhul Hudaybiyah baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina Quraisyin fi ma syarratu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam surita lahum anna man ahabba yadkhula fi aqdi Rasulillah wa ahdahu falyadkhul fihi. Wa man ahabba yadkhula fi aqdi Quraisyin wa ahdihim falyadkhul fihi. Fadkhalat Banu Bakrin fi aqdi Quraisyin wa ahdihim wa dakhalat Khuza'ah fi aqdi Rasulillah wa ahdihi. Sampai dikatakan dalam lagi dikatakan apa jenenge ana wong ada orang yang bernama Wajah Al-Haris bin Hisham. Ada seseorang laki-laki yang bernama Haris bin Hisham niku melaporkan kepada Abu Sufyan niki sebelum Abu Sufyan masuk ke kota Madinah ya. Melapor nih Kanjeng Nabi dan orang-orang Madinah ini telah mendengar pergerakan orang-orang kafir yang membantu Bani Bakar untuk menghabisi Bani Khuza'ah. Napa jawabane Abu Sufyan? Faqala hadza amrun lam ushhidhu wa lam awib anhu. Wa innahu la syarrun wallahi la yaghzuna Muhammad. Iki perkara yang sangat tidak saya inginkan. Wis demi Allah, Muhammad bakal nyerang dhewe. Maknanya piye? Orang yang paling peka dengan keadaan ini adalah Abu Sufyan. Makanya Abu Sufyan itu wis ngene rek, pokoknya tak terane wong sing pinter, EQ-nya cerdas, orang yang punya ilmu, entah ilmu agama atau ilmu formal, orang yang selalu mikir itu mesti otak akan menggiring kepada hal yang benar. Oke, bukti ini Khalid kemarin duwe akal sing cerdas. Dengan sadarnya dia masuk Islam. Amr bin As duwe akal sing cerdas. Dengan sadarnya dia masuk Islam. Nanti podo. Orang yang peka, orang yang cerdas, sadar ya, kayak Abu Sufyan nanti intinya masuk Islam. Dan wong sing bodoh iku angel. Dijak untuk hidayah iku angel ya. Sing alasan ngene, ngono ngene, ngoten iki. Pun. Walaqad haddatsatni Hindun ya, bintu Utsbah, yakni zaujahnya Abu Sufyan nih. Annaha ra'at ru'ya karahatnya. Ra'at daman akbala minal hujun yasilu hatta waqafa bil khandama. Intinya sampai waktu itu juga Hindun bin Utsbah bojone Abu Sufyan mimpi ono banjir gede yang akan menimpa mereka. Nih. Sampai dikatakan wa inda dzalika kharaja Amr bin Salim. Ono wong jenenge Amr bin Salim niki ketua kabilahnya Bani Khuza'ah. Ketika mendengar 20 orang lebih dibantai oleh Bani Bakrin rivalnya dan dibantu orang kafir Quraisy, langsung lapor ke Kanjeng Nabi. Yaitu di Mekah langsung menuju Madinah secara diam-diam. Sayyidu Khuza'ah hatta qadima ala Rasulillah bil Madinah wa dakhala masjid wa waqafa ala Rasulillah mancing tanjur Masjid Nabawi sawan dengan Kanjeng Nabi wa huwa jalisun fil masjid bainan nas wa asyad. Beliau sowan dengan Nabi dan menceritakan apa yang telah terjadi di kota Makkah. Napa jare Kanjeng Nabi? Intinya dawuh kata Nabi Muhammad. Intinya ngeten. Dawuh aku paham dan saya tahu dan Samian dan Bani Samian iku wong sing paling setia mulai zamane mbahku. Nasata ya Amr bin Salim wa dama'at ainahu sampai Nabi Muhammad ketika mirang laporani Amr bin Sinten bin Salim niku mular.
Ya Allah, kok ana wong sing bisa yang tega napa jenenge menghabisi orang-orang yang setia kepadaku. Nah, ya padha wae karo sampean ngerti krung kabar ana wong sing melukai sahabat sampean. Ya ngoten niku. Gak trimo mular Kanjeng Nabi. Sampai dikatakan Rasulullah niku marah, ngadeg. Ngadeg ngongkon para sahabat siap-siap menuju kota Makkah. Dikatakan wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat laqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadaba mimma kana min sya'ni bani Ka'ab ghadaban lam arahu ghadbuhu mundu zaman. Aku enggak pernah melihat Rasulullah semurka ini selama aku mendampingi beliau. Sangat murka ketika Amr bin Salim lapor sebagai ketua Khuza'ah karena baninya dibantai oleh Bani Bakar dan Bani Nawfal ataupun orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya intinya sudah kukuh niatan Kanjeng Nabi untuk memerangi kota Makkah yang nanti diakhiri dengan Fathul Makkah. Kemudian dikatakan memiliki ketika kejadian seperti itu, orang yang paling peka, orang yang paling ngerti dengan efeknya masalah nanti ini adalah Abu Sufyan. Akhirnya beliau menuju kota Madinah sendirian. Dan mereka pamitan ke orang-orang kafir Quraisy. Mereka ya kebanyakan gak setuju. Ya karena suudon, lek wong bodoh iki kebanyakan suudon. Suudon. Makanya lingkungan yang bodoh itu menggiring kita untuk menjadi orang yang selalu mudun akali. Circle yang bodoh itu membuat kita bodoh. Makanya jangan sampai kumpul karo wong goblok. Dulu pesane para guru kula ngoten, golek kanca yang misi dan EQ-nya itu di atas kita. Ojo koncoan bil khusus ngeten iki, bil khusus yakni misalkan sampean sak kumpulan wong pinter dhewe. Itu kadang sampean merasa nyaman di situ. Iya kan? Iya. Saman sak koncoan pinter dhewe, sugih dhewe mungkin berpengaruh dhewe. Itu kadang sangat merasa nyaman di situ. Kenapa? Karena orang-orang podo yastami, podo ngrungokne omongnya sampean. Tanpa disadari kita nggak berkembang di situ. Kudune piye? Kudune golek kanca sing di atas kita, entah masalah dunia atau ukhrawi. Misinya, pola pikir. Coba sampai dikatakan dalam ilmu formal dikatakan, coba wong bodoh iku lek ngobrol iku apa sing dibahas? Lek gak ngrasani, ngenyek tanggane ataupun menggunjing usahanya orang lain. Coba sampean kumpul karo wong pinter, wong cerdas mesti bahas misi, bahas bisnis, bahas kemaslahatan ke depan, bahas dakwah ataupun yang lain, bahas ilmu hakata. Kalau sampai bahas membahas masalah wong liya itu adalah EQ-nya orang bodoh. Makanya ciri-cirinya orang bodoh atau SCM rendah itu ketika kita mulai ngobrol itu ngomong nih wong liya. Tapi ciri-cirinya wong sing SCM-nya tinggi itu ngobrol mesti membahas rencana, entah bisnis ataupun dakwah ataupun yang lain. Ngobrol bahas gimana solusinya. Itu biasa SCM tinggi. SCM rendah fulan fulan. Lakone piye? Ada mana wis? Ya Allah, paham. Itu ku ngarane ade goblok kayak saya itu. Kumpul wong ini pun. Intine Abu Sufyan menuju ke kota Madinah. Awal yang dituju Abu Sufyan sinten? Ya putrine. Sinten asmane putrine niku Ummu Habibah. Beliau punya putri asmane Ummu Habibah yang digarwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika masuk ke kota Madinah, summa kharaja Abu Sufyan hatta qadima ala Rasulillah bil Madinah fadakhala ala bintihi Ummu Habibah bintu Abu Sufyan zauja Rasulillah. Nah, jadi ampirannya Abu Sufyan pertama kali iku daleme Ummu Habibah karena omahe anake dhewe. Ngaten nggih. Falamma dhahaba liyajlisa ala firasy Rasulillah tawat anhu. Masuk daleme dipinrakne kalih Ummu Habibah karena sing rawuh iku adalah bapake. Ketika sing lenggah teng kursi niku ana lemeke. Ana lemeke. Ketika sing lenggah, sekbah.
Kalau lempet yen lemeki. Dilempet lemeki. Kalih Ummu Habibah. Akhirnya aku loh, Dok, kok ngono sampean, Dok? Kenapa saya nglakoni ngono kuwi? Mosok bapak kok lungguh ning kene? Mboten, nggih. Niki nggone lenggahe lemehe Kanjeng Nabi. Nggih. Jenengan senes Kanjeng Nabi. Niku sebagai bapak, kayak sing ngomong anake dhewe lho nggih. Anak wedok nggih. Kayak anak-anak ngono yo biasa geger karo bapak. Ki anak wedok. Nah, nggih. Ngomong ngono nang bapake dhewe. Nggih. Akhirnya dikatakan faqala ya bunayya. Wallahi, ma adri araghibti bi an hadzal firas am raghibta bi an bihi anni. Aku ki gak habis pikir, wahai Ummu Habibah. Sampeyan saking eman-eman karo lemeki, sampai aku gak lungguh, utawa gara-gara Muhammad. Napa jawabannya sinten? Ummu Habibah faqalat bal huwa firasyu Rasulillah wa anta musyrikun najisun. Wani bah kula bukan karena ngeman-ngeman lemek niki wau, bukan karena ngeman-ngeman kursi niki wau, tapi ini adalah kursinya Rasulullah dan jenengan adalah orang kafir dan orang kafir adalah orang yang najis. Karena itulah akhirnya yo ngomongso di gurung sowan Kanjeng Nabi wis digunakno karo anake dhewe. Ngeluh, abisane ngeluh rek ya Allah piye. Ngoten iki. Nah, lek teng jare napa? Jare ulama yang lain dalam tarikhnya niki seperti nang napa jenenge? Tarikh subhanallah. Teng Bidayah Nihayah dikatakan pancen apapun hubungan saudara. Niku kalau sudah beda prinsip agamanya, maka kita boleh untuk mengatakan demikian. Misalkan Fahim dulur apa jenenge orang kafir misalkan ngono. Nah, apakah kita masih dituntut untuk baik pada mereka? Iya. Selagi mereka tidak mengganggu, tidak menyala-nyalai syariatnya pangeran. Walaupun dulur kok wis ganggu syariatnya pangeran, maka tidak boleh dibela. Padahal Ummu Habibah niki bapake dhewe nggih. Abu Sufyan tetap bela Kanjeng Nabi. Bela agamane Kanjeng Nabi. Padha karo sinten namine Rasulullah nggih dawuh syarakat Fatimah laqad tu ya habib nafsi. Andainya anakku Fatimah itu nyolong, maka aku dhewe sing bakal ngetok tangan. Padahal Fatimah adalah anak tercintanya Rasulullah. Nah, itu yang perlu awake dhewe ngomong didik tenang. Pun. Akhirnya ngoten niku kemudian dikatakan oleh musannif qala wallahi laqad asabaka ba'di syarr. Emosi Abu Sufyan nggih. Demi Allah, kamu dilungkas akan mengalami hari yang buruk, hal yang buruk. Hal yang buruk. Ampun. Napa jarene Ummu Habibah? Boten ta. Justru jenengan yang akan mengalami hal yang buruk. Ampun. Akhirnya beliau intinya wau mantun metaluki dalam putrine Ummu Habibah sawandang Kanjeng Nabi, sawandang Abu Bakar, sawandang Sayyidina Umar, sawandang Ali, dan kebanyakan mereka responnya seperti itu. Sampai dikatakan faqala ana atruk makana ya'budu abai wa asba'u dini Muhammad. Wahai Ummu Habibah, samian ngongkon aku, sampean ki anakku, ngongkon aku untuk menyembah ikut agama Muhammad dan meninggalkan agama bapak dhewe. Gak mungkin. Waktu itu karena emosi, gak mungkin. Mosok konyol aku sebagai ketua orang kafir Quraisy untuk ikut kepada agama Muhammad, konyol banget. Agama Muhammad itu anyar. Agama yang bayar dhewe niku wis lawas. Ngoten niku. Napa jawe Ummu Habibah? Sing kelang-kelang. Jarene Ummu Habibah dikatakan bahasanya, iya nggih bah sampean niku nyembah sing nenek kita sembah. Yang jenenge luhur kita sembah, nyembah watu. Mosok nyembah watu suatu kebodohan itu diteruskan. Enggak mungkin. Akhirnya beliau intinya muring kemudian medal dengan keadaan seperti itu sowan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dikatakan napa jenenge summa kharaja hatta ata Rasulullah. Beliau sowan dengan Nabi, fakallamahu fi tajdidil aqdi wa ziyadati muddatil hidnah. Falam yarud alaihi syai'an. Sowan Nabi, kemudian Nabi gak sanjang apa-apa, mental.
Rasulullah, kejadian yang seperti gini. Kalau nyuwun kita jangan rusak perjanjian kita. Saya minta jenengan meneruskan napa akad damai kita. Kalau nyuwun jenengan niki napa jeneng nambah masa apa akad damai kita. Nabi Mendel tidak berkata apa. Ini semerat Nabi ngoten niku beliau masuk. Soal Abu Bakar. Summa dhahaba ila Abi Bakrin fakallamu ayyukallima lahu Rasulullah. Faqala ma ana bifa'il. Aku gak wani apa-apa lek kanjeng Nabi Mendel. Summa ata Umar Ibnu Khattab. Kemudian foto nyuwun apa jenenge mengatakan seperti apa yang dikatakan kepada Abu Bakar dan Rasulullah. Faqala nawajani Umar bin Khattab ana asfa'u lakum ila Rasulullah fa wallahi law lam akhid illa dzar la jahadtukum. Samian ngongkon aku ben aku bela samian kemudian nyuwun syafaat nang Kanjeng Nabi enggak mungkin. Enggak mungkin. Lek seandainya Kanjeng Nabi ngongkon aku merangi sama saiki, tak perangi saiki sampean. Buyar pokoknya musuh Umar buyar. Oke. Sampai akhirnya summa kharaja fadakhala ala Ali bin Abi Thalib wa inda Fatimah bintu Rasulillah wa inda Hasan bin Ali gulamun yadubbu baina yadaiha. Akhirnya sowan Sayyidina Ali, waktu itu Sayyidina Ali lagi jagongan, lagi santai kali Sayyidina Fatimah dan wonten Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan berangkang moroni Abu Sufyan, berangkang moroni Abu Sufyan. Nah, tenang lapang lah ya. Akhirnya intinya sowan mriku mengatakan, "Ya Ali, innaka amasul qaumi bi rahiman wa aqrabuhum minni qarabah." Wahai Ali, sampean adalah orang yang paling lembut wataknya dan orang yang paling dekat kerabatnya dengan saya. Mana ya puy? Wa qad jitu fi hajatin fala arji'an kama jitu khaiban. Isfa' lana ila Rasulullah. Aku wis rene sawana samian, jangan sampai sampean memberikan jawaban yang membuat saya tuh sia-sia. Kalau nyuwun tulung ya, nyuwun tulung jenengan sawana Kanjeng Nabi, lobian Kanjeng Nabi agar Nabi Muhammad terus meneruskan genjatan senjata dan menambah masanya. Kemudian napa jawab Sayyidina Ali? Waihak ya Abu Sufyan. Laqad azama Rasulullah ala amrin ma nastati'u an nukallimahu fihi. Celakalah engkau wahai Abu Sufyan. Rasulullah wingi sampun dawuh nang kita dan kita tidak bisa membendungnya. Beliau sudah marah besar dan Rasulullah akan merencanakan hal yang sangat besar. Kaget ya. Saya bocornya Sayyidina Ali. Kemudian faltafatut ila Fatimah. Abu Sufyan noleh tang Sayyidah Fatimah. Nah, Sayyidah Fatimah gelem ngelobi abai. Ya berkata Muhammad, hal laka an ta'muri bunaika hada fayajuru bainan nas fayakuna sayyidul arab ila akhir dahar. Wahai Fatimah, mosok sampean ndak gelem untuk apa meleku ataupun meneku abai jenengan. Dan nanti akan kita akui abai jenengan adalah orang yang menjadi orang yang paling istimewa di tanah Arab. Ngaten nggih. Napa jene beliau qalat wallahi ma balagha bunayya dzalika yajiru minan nas wa ma yajiru ala Rasulillah ahadan. Intinya ya gak ada yang mau sampai dikatakan intinya sebelum dia pamitan, sebelum Abu Sufyan pamitan, beliau njuk saran lajeng terus pripun niki. Lah wis semua dari jenengan-jenengan tidak mau menerima usulanku dari Abu Sufyan. Ini awis nggih. Rasulullah dengan kita besok akan berangkat dengan pasukan yang sangat besar. Lek sampean masih menjadi orang yang pemimpin orang-orang kafir Quraisy, lek pengen gak celaka, waktu itu jangan sampai ada di kota Mekah. Lek iso ngaliyo, kosongkan kota Mekah. Karena Nabi Muhammad pengen umroh nang kono, pengen haji nang kono. Dulu ketika beliau pengen haji sampean larang. Beliau pengen umroh sampean larang. Amin. Ngaten niku. Ya wis. Kalau memang itu saran sampean, saya terima. Pulang. Akhirnya wangsul. Kemudian ketika wangsul, niku nggih. Ghairu anna Quraisyan lamma talat ghaibata Abi Sufyan. Ghaibatu Abi Sufyan.
ittahamathu asaddu tuhmah. Ya Allah, tiga tuhmah. Ketika Abu Sufyan niku lama nggih tindak nang Madinah, wong Quraisy niku ya tuhmah. Menyangka buruk kepada Abu Sufyan. Qalu qad sab'a wa ta'wa Muhammad sirron wa katama Islamu. Jangan-jangan Abu Sufyan ketua kita ini lama di Madinah, ittaba'a melok Nabi Muhammad dan sir menyamarkan agama Islamnya. Walakinnahu lam yasba' wa lam yattabi Rasulullah innama talat ghaibatu bisababi annahu aksara min itija' wa tahaddas ila ashabi Rasulillah. Padahal walaupun waktu itu ketika beliau pulang sampai waktu itu pun Abu Sufyan belum iman dengan Muhammad. Kenapa kok lama? Ya gara-gara sowan pada sahabat. Nego kepada para sahabat. Ngono kuwi ya aja dicurangi kali umat dhewe. Paham ya? Nah niku napa proses terjadinya Fathul Makkah. Oke. Makanya poinnya adalah teng Fathul Makkah niki Rasulullah menunjukkan setianya kepada Bani Khuza'ah karena Bani Khuza'ah wong sing setia kepada keluarga Nabi Muhammad. Oke. Dan nomor 2 poinnya adalah Nabi Muhammad paling enggak suka dengan pengkhianatan. Dan nomor 3 poinnya adalah orang yang cerdas itu mesti mengirim dia untuk menuju kebenaran, yaitu Islam. Makanya benar dikatakan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wadifatul akli, ya. Jadi tugas akal yang ada di tubuh kita itu hanyalah mengiring kita untuk mengenal Tuhan kita. Sama mikir opo, ilmu opo lah, psikolog apalah, ya, filsuf apalah itu, ya. Karena intinya ilmu kan nyedekne ning Gusti Allah, ya. Belajar fikih nyedekne ning Gusti Allah, belajar sejarah ya nyedekne nang Kanjeng Nabi ning Gusti Allah, belajar tasawuf yang ngono kuwi. Semua ilmu lek tujuane, semua ilmu hakikatnya itu adalah mendekatkan diri kepada ngenal ni awake diri kepada Allah. Makanya kalau ono ajaran sing ngedoni ning Gusti Allah itu bukan ilmu. Makanya itu sudah bukan tugas aslinya akal. Makanya jauhilah napa circle sing elek saya setuju. Karena semakin banyak konco sama sing elek, maka semakin banyak mereka akan membuat bodoh awake dhewe. Goblok dadak. Riyen pernah dikatakan ulama fikih di zaman Musannaf Fathul Qarib, Ibnu Suja atau Ibnu Qasim, Fathul Qarib. Banyak ulama di era itu, beliau itu sangat sedih kalau beliau itu urip nang daerah sing wonge ndak gelem ngaji karo aku. Atau ndak gelem takon hukum nang aku. Apa? Beliau merasa dipancing, bukan sombong. Beliau ingin orang-orang yang di sekitarnya tuh ngaji kemudian paham agama, bukan kok menjadi follower, bukan. Sampai ada perkataan, aku sangat benci kepada orang yang tidak suka ilmu agama dan tidak ada ambisi untuk mencari ilmu agama. Pada karo ibaratnya mereka mengibaratkan, pada karo aku atau samian nandur wine sing api tapi nang bumi sing gersang. Gak faedah, duwe sawah api nandur pari, nandur baku, nandur napa semongko tapi nang tanah sing gersang sing penyakitan. Gak faedah. Mending golek sawali. Sama Kanjeng Nabi ketika dakwah nang Mekah 13 tahun, mana faedahnya? Ya ada faedahnya, cuman gak lebih pesat daripada nang Mekah. Amin. Maten niku, makanya jangan sampai kita niku selalu kumpul mana ngene. Lek wis wong iki gak iso dijak api. Kalau orang ini sudah gak bisa diajak maju, golek wong liya. Cari orang baru. Lek jarene napa ayat Gusti Allah nggih. Sanastabdil qauman ghairakum. Artinya lek samian ndak gelem ngaji, ndak gelem nyedhek karo Gusti Allah. Gusti Allah akan membuat makhluk lain untuk ngaji karo samian. Untuk ngaji kepada Nabi Muhammad. Misalkan ya, Fahim dadi kiai. Santri ini aja caci misalkan. Misalkan caci karo pas ndak gelem ngaji karo Fahim dan Fahim cek metentang pengen ngaji, pengen nyebarnya agama Islam. Gak usah khawatir ya. Allah akan membuat atau mengutus orang lain untuk gelem ngaji kepada. Artinya kita sebagai napa jenenge yang dimandatkan sebagai dai atau dakwah, gak usah putus asa. Lek iki gak iso ditandani, yo golek wong liya. Atau gak perlu golek wong liya, Allah akan mengirimkan orang untuk pro kepada kita.
Nabi Muhammad dakwah metentang nang kota Makkah, hasilnya minim. Allah menggantikan orang kafir Quraisy dengan orang-orang Ansor. Makanya perlu wajah kan. Tak jadi guru kula riyen dawuh teng kula ning para-para kanca. Le sampean lek ngaji nang tarim gak tenanan, ya wis aku lan para salafun saleh gak butuh sampean. Allah akan mengutus santri baru yang lebih semangat daripada sampean. Sampean langsung rugi gak tenanan, Allah akan mengirim santri baru yang lebih semangat daripada sampean. Intinya kita tunjukkan sing butuh itu dewi bukan guru kita, bukan kiai, bukan sahabat, bukan ulama, bukan kanjeng Nabi. Amin. Niku hikmahin apa kita mempelajari proses apa terjadi Fathul Makkah. Insyaallah minggu depan kita mulai membahas tentang pergerakan Rasulullah menuju kota Makkah dan apa yang terjadi di kota Makkah ketika Rasulullah nyampe ke kota Makkah. Kemudian babu istidar Rasulullah li zahfi ala Makkah wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.